Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Riza Perdana. Saya mahasiswa Mars UMY Angkatan 21. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan rekan-rekan semua terkait dengan jurnal yang baru saja selesai saya baca sebagai juga tugas untuk memenuhi ujian akhir semester digitalisasi rumah sakit. Ya, saya izin saya screen dulu. Oke, berikut jurnal yang saya baca, judulnya yaitu Design and Analysis of a Telemonitoring System for High Risk Pregnant Women in Need of Special Care or Attention. Ditulis oleh Mojde et al. Pada Desember 2024 dan ini sudah terindeks Scopus Yuan. Publishernya ini dari PubMed. Oke, jadi ini adalah artikel jurnalnya ya. Jika melihat judul bahwa penelitian ini untuk membahas berkaitan dengan telemonitoring system pada ibu-ibu hamil risiko tinggi yang kedepannya akan saya singkat Bumil Risti. Ya, itu. Kenapa peneliti membuat penelitian ini? Latar belakangnya itu karena ini kan settingnya di Iran ya. AKI masih menjadi masalah utama kesehatan di kelahiran. Ya, bukan hanya di dunia saja, tapi juga sebenarnya di Iran juga masih ya. 22 banding 100.000 rasio kematian ibu pada tahun 2020 di Iran. Ini nggak berbeda jauh dengan data-data di negara berkembang ya. Jadi masih merupakan suatu poin besar yang menjadi perhatian utama di Iran. Nah, kalau di Iran itu monitoring kondisi ibu Milisti itu menggunakan paper base. Jadi mungkin di Indonesia mirip KIA, buku KIA gitu. Nah, eh, tim peneliti beranggapan bahwa penggunaan teknologi dalam monitoring dapat meningkatkan harapan hidup dari Bumeristi ini. Hanya kemudian coba dilakukan penelitian dan penyusunan aplikasi berkaitan dengan telemonitoring ini. Oke, kita lanjut ke metode penelitian. Jadi, metode penelitiannya ini sebenarnya bersifat eksperimental kuantitatif ya, gitu. Eh, ini dimulai dari sistem analisis. Jadi, tim peneliti membuat flowchart berkaitan dengan alur pasien masuk sampai dinyatakan selesai. Nah, penggunaan telemonitoring itu dimulai pada saat ketika pasien baik itu rawat jalan, outpatient ataupun rawat inap inpatient itu sudah terdiagnosa high risk pregnancy atau hamil risiko tinggi Bumeristi. Nah, di sini aplikasi mulai digunakan di mana PIC KIA di rumah sakit menginput datanya melalui form-form yang sudah ada di aplikasi tersebut. Kemudian ditransfer informasinya kepada PIC Healthcare Services atau maaf Healthcare Center di pas di tempat area pasien. Nah, kemudian Healthcare Center expertnya itu atau PIC KIA di Healthcare Center itu menerima SMS dan bisa membuka data berkaitan dengan pasien tersebut. Kalau informasi belum cukup, akan dia minta lengkapi lagi oleh PCRS. Kalau sudah cukup, data tersebut akan ditransfer ke Integrated Healthcare Services Center terdekat area Bumiristi ini. Nah, PIC KIA yang ada di sini itu nanti akan melakukan follow up. Jadi berkaitan dengan kapan dia harus kontrol apa yang harus diperhatikan oleh pasien. Nah, itu nanti dia akan melakukan follow up di situ. Di sini ada tertulis ya, gitu. Call pregnant woman more to follow up the her condition. Kemudian juga next reminder for next follow up. Nah, jika follow up sudah selesai dilakukan, data tersebut akan dikirimkan semuanya ke Departemen Kebidanan dan diindeks dan dimasukkan ke dalam online dashboard untuk kebijakan dasar kebijakan selanjutnya. Ya, data yang diinput PSCRS seperti ini ya, gitu. Bisa rekan-rekan baca di jurnalnya, jadi sudah cukup lengkap. Kemudian tahap keduanya itu peneliti mengembangkan sistem. Jadi aplikasi yang sudah tadi ada itu dikembangkan lagi berkaitan dengan sistemnya. Nah, dibagi oleh beberapa tahap, mulai dari desain, jadi menyusun desain aplikasi yang pas, konsep UI-nya seperti apa, kemudian develop data-data yang tadi ada, bagaimana cara penyajiannya, gitu, sesuai dengan desain yang sudah disusun, kemudian tes diberikan kepada user, dalam hal ini berarti nakes-nakesnya, apakah sudah sesuai, user interface-nya sudah enak dipakai apa tidak, ramah pengguna, mudah diinstal, fiturnya sudah bisa menampilkan data-data yang dibutuhkan, sudah memenuhi syarat yang dibutuhkan apa belum. Kemudian debug untuk mengatasi error-error yang berkaitan dengan sistem setelah uji.
Kemudian deployment yaitu setelah dipastikan aplikasi sudah oke, sudah melalui beta version tadi, di spread untuk bisa diinstal di semua platform. Kemudian evaluasi dan maintenance. Peneliti juga sudah memperhatikan berkaitan dengan teknologi di mana ini menggunakan web base, jadi bisa diakses di gadget manapun selama masih ada koneksi internet, juga sudah mempertimbangkan terkait keamanan data dan juga menyusun user interface berdasarkan instansi-instansi terkait. Jadi mana yang di rumah sakit, mana di health center. Ini mungkin apple to apple-nya dengan dinas kesehatan kabupaten ya kalau di Indonesia. Integrated Healthcare Services Center ini mungkin dengan puskesmas, kalau ini dengan kementerian, midwifery department. Nah, kemudian setelah dilakukan penggunaan aplikasi tersebut, nah di sini peneliti melakukan asesmen kepada 92 partisipan yang berada di beberapa area instansi ini dan juga multiprofesi, jadi ada dokter, ada perawat, ada bidan. Nah, dari 92 partisipan tersebut, dengan menggunakan skala Likert 0 sampai 9, nah, peneliti menanyakan beberapa hal, yaitu di sini ada tab grafiknya ya, dari 6 aspek ini, ya. Mulai dari bagaimana tanggapannya terhadap sistem yang digunakan, tampilan layarnya, gitu. Termasuk juga kata-kata yang ada di sana, terminologinya, kapasitas sistemnya, user interface, dan sebagainya. Ya. Ini rata-rata nilainya bisa kita lihat di grafik itu lebih dari 8. Jadi secara garis besar bahwa 92 partisipan yang mengisi kuesioner berkaitan dengan usage atau penggunaan aplikasi ini, usability aplikasi ini, itu menilai sangat baik. Ya, targetnya peneliti juga sebenarnya bisa mencakup 9 aspek yang ada di sini, dari pasien aplikasi sampai data visualization. Dibandingkan dengan aplikasi yang sudah ada, aplikasi ini sesuai dengan tabel nomor 3 itu sudah mencakup 8 aspek. Tinggal pasien application yang belum. Nah, ini yang menjadi pengembangan lanjutan atau batasan pada penelitian ini, yaitu belum ada panel khusus pasien. Sementara di penelitian yang lain itu mengatakan bahwa panel pasien ini penting untuk informasi kepada pasien dan juga mungkin bisa dimasukkan modul edukasi dalam aplikasi pasien sehingga pasien bisa lebih aware terhadap kondisinya. Oke, bagaimana jika sistem telemonitoring ini diterapkan di Indonesia? Ya, sebenarnya sangat menjanjikan karena Aki AKB juga masih jadi concern utama di negeri ini dan juga masuk ke Prognas di bagian Ponek gitu. Sebenarnya Kemenkes sudah punya e-cohort ya, tapi e-cohort ini mungkin perlu dimasifkan lagi berkaitan dengan bagaimana cara menggunakannya, pendampingan Vaskes dari dinas untuk menggunakan e-cohort tersebut dan juga meringkaskan input datanya. Kalau di sini kan hanya fokus untuk memilih di e-court itu banyak sekali yang diinput gitu. Nah, itu mungkin perlu disimplifikasi terkait penggunaannya. Dan juga pemerintah harus membuat regulasi step by step bagaimana cara menyusun aplikasi ini, apa yang harus disiapkan terkait infrastrukturnya gitu. Nah, itu harus disusun oleh pemerintah. Harapannya, ini kan kita juga mau digitalisasi negeri ini menuju teraplikasi kesehatan terintegrasi dalam satu sehat. Harapan saya ini bisa dimasukkan ke dalam program tersebut karena kita masih punya PR berkaitan dengan AKI AKB di negeri ini. Ya. Dan harapannya juga data-data seperti kependudukan itu bisa terintegrasi sehingga rekan-rekan di Vaskes nggak perlu input ulang lagi berkaitan dengan data kependudukan. Dan diharapkan bisa ditergasijukan juga dengan IMR. Jadi beberapa data klinis bisa langsung paging dengan aplikasi ini. Nah, sehingga aplikasi ini bisa useful untuk semua pihak, baik itu pasien ataupun nakes di instansi-instansi. Ya. Oke, dari saya cukup seperti itu. Jika rekan-rekan ada yang ingin disampaikan atau ingin diskusikan, silakan bisa komen di kolom komentar. Sekian, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.